Saya kira dia mau podcast atau apa? Enggak. Cuma mau menyampaikan satu hal saja, yaitu surat Ali Imran ayat, lupa saya ayat berapa. Intinya adalah bahwa Tuhan itu tidak akan menolong suatu bangsa, ya kan? Kalau tidak ada lagi di bangsa itu yang menyerukan kebaikan, perlawanan, amar ma'ruf nahi munkar, nggak akan ditolong. Karena itu dia bilang, ya dia menasihati saya, pokoknya teruslah menyampaikan sebuah kebenaran, melawan kezaliman, pertolongan Allah pasti akan datang. Karena Allah menjanjikan, asal masih ada orang di kaum itu yang mau berbicara tentang kebenaran. Saya memahami betul kenapa Anies akhirnya memilih pasangan Prano. Walaupun dalam konteks ini saya sendiri Neno saya. Neno itu adalah no endorse, no oppose. Rasa cemas, hidup berat, dunia gelap. Basa-basi nggak sekedar kritik sana sini. Refli Harun Channel, kritis tapi tidak apatis, oposisi tapi kasih solusi. Refli Harun Channel, selalu terdepan dalam ulasan, berita nggak asal-asalan. Refli Harun Channel, setiap masalah diulas cerdas. Ini channel memang keren cerdas. Subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang tidak ada Mas Anies di sini ya. Keren cerdas. Keren jelas. jadi di sini Anies Baswedan, buku, film, kopi, bola dan cerita lainnya. Nanti saya temukan puisi yang menurut saya ini puisi pemberontakan Orde Baru. Puisi ini disukai oleh Rizal Ramli. Nanti saya mau bacakan. Terus terang baru tadi saya buka bukunya karena baru tadi juga dikasih. Jadi ada puisi yang menarik dan itu juga ada film yang menarik karena di film itu puisi ini dibacakan dan kemudian filmnya dilarang pada era Orde Baru. Tetapi kemudian diperbolehkan untuk diputar. Ketika saya pada waktu itu tahun kira-kira 89-90, filmnya itu tahun 1977. Kalau Pak Nur, Pak Sam tahu barangkali Yang Muda Yang Bercinta. Jadi film itu tahun 1977 dilarang karena dianggap ada ketelanjangan katanya. Padahal sesungguhnya karena berisi kritik sosial, dibintangi oleh Rendra dan Poppy Darsono. Bayangkan ya, jangan bayangkan Poppy Darsono sekarang, tapi long time ago. Sekarang juga masih 40 tahun yang lalu kira-kira kan, 1977 kan berarti 47 tahun yang lalu ya. Begitu. Jadi saya dikode oleh staf saya, pakai ini katanya. Oke, saya pakai. Jadi itu buku dan film ya. Kalau buku, Ibu dan Bapak-bapak sekalian, saya senang sekali dengan buku tentang biografi Bung Karno. Itu salah satu buku yang menurut saya sangat mengesankan ya, biografi Bung Karno sebagaimana diceritakannya kepada Cindy Adams. Nanti coba baca. Jadi salah satu biografi menurut saya paling enak penuturannya, karena kalau orang bule bikin biografi itu serius dia. Betul-betul dia ikuti, dia interview berkali-kali dan kemudian bahasanya itu betul-betul seperti mewakili energi Bung Karno. Sebenarnya dia tidak bisa disebut biografi lagi, kan biografi itu dituliskan orang lain, ya kan? Dia biasa menggunakan orang ketiga tunggal, dia, ya kan? Atau Bung Karno. Tetapi dalam Cindy Adams, dia menggunakan kata aku, saya. Jadi seolah-olah itu autobiografi, jadi seolah-olah Bung Karno sendiri yang menuliskannya. Padahal itu tulisan Cindy Adams, tapi energinya luar biasa. Salah satu ceritanya misalnya
dia mengatakan setelah ditunjuk sebagai presiden. Jadi zaman dulu memang menjadi presiden itu nggak perlu kampanye sampai mati-matian seperti ini, tidak perlu bagi-bagi bansos, ya kan? Lempar-lempar kaos, Bohong-bohong. ya. Cukup kemudian siapa yang mau jadi presiden? Tiba-tiba kalau tidak salah Otto Iskandar Dinata apa ya? Dia mengatakan ya sudah Bung Karno saja. Lalu ketua sidang mengatakan bagaimana? Ketua sidangnya Bung Karno sendiri, PPKI kan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya sudah setuju, ketok Bung Karno. Lalu wakilnya siapa? Otto Iskandar Dinata bilang, ya udah Hatta saja. Gimana Hatta? Setuju, ketok gitu. Dan dia menjadi presiden Indonesia yang memorable, ya, nggak bisa terlupakan Bung Karno Hatta sebagai duit tunggal, walaupun dalam sejarah pernah cekcok dan kemudian Hatta mengundurkan diri pada tahun 1956. Kalau soal kopi, kalau datang ke Refli Harun Channel ada kopi, mesin kopi, ya. Katakanlah dengan kopi. Jadi kopi yang nikmat itu adalah kopi biji yang digiling dan kemudian tanpa gula. Jadi kalau kawan-kawan minum kopi dengan gula itu namanya bukan kopi yang sejati, ya kan? Nah, jadi peminum kopi, ya, coffee drinker sejati itu adalah yang meminumnya tanpa gula. Bola. Kalau laki-laki tidak suka bola, patut pertanyakan ke laki-lakiannya. Ini Anies suka bola nggak sebenarnya? Jangan-jangan pura-pura aja dia suka bola. Gara-gara dia gubernur harus ada apa? Persija, ya kan, Jackmania. Tapi apakah dia betul-betul suka bola atau tidak? Ada buktinya bikin. Jadi salah satu untuk mengetahui bahwa suka bola atau tidak adalah cukup dengan Anda mengetahui siapa saja yang jadi juara dunia sejak tahun 1930. Ada yang hafal? Tahun 1930 Uruguay, 1934 Italia, tahun 38 Italia. Dari seharusnya tahun 42 ada sepak bola, tapi perang dunia kedua baru diadakan lagi tahun 50. Juaranya Uruguay. Brazil menangis. Kenapa menangis? Karena pada waktu itu Brazil cukup draw untuk menjadi juara dunia, tapi kalah sama Uruguay di Stadion Maracanã. Nah, pencetak gol saya tidak tahu, ya. Tahun 54 Jerman Barat tepatnya. Tahun 58 for the first time Brazil di Swedia tahun 58. Pele 17 tahun. Tahun 62 Brazil. Tahun 66 Inggris. Tahun 70 Brazil. Tahun 74 Jerman, memorable, mengalahkan Belanda dengan total footballnya. Franz Beckenbauer, ya kan? Paul Breitner yang cetak gol itu Paul Breitner. Kemudian tahun 78 Argentina dengan Mario Kempes-nya. Tahun 82 Italia mengalahkan Jerman. Pada waktu itu yang terkenal Paolo Rossi. Barcelona. Tahun 86 Diego Maradona. Ya. Tahun 90 Jerman Barat mengalahkan Argentina 1-0. Tahun 94 Brazil. Saya lagi KKN sambil nonton sepak bola itu. Tahun 98 Prancis mengalahkan Brazil. Tahun 2002 Brazil. Tahun 2006 Italia. Tahun 2010 for the first time Spanyol. Tahun 2014 Jerman menang. Tahun 2018 Prancis. Tahun terakhir 2022 Argentina, Lionel Messi, ya. Jadi buku film Kopi dan Bola adalah perwakilan dari kelaki-lakian, ya. Tapi perempuan yang menyukai buku film Kopi dan Bola itu perempuan yang luar biasa. Bung Refli Harun bola cadas. Karena itu kawan-kawan semua, saya mau membaca sajak yang saya temukan di sini, dan sajak ini adalah sajak yang merupakan perlawanan, simbol perlawanan Orde Baru.
Ya, saya bacakan ya. Sajak sebatang lisong, menghisap sebatang lisong, melihat Indonesia Raya, mendengar 130 juta rakyat, dan di langit 2-3 cukong mengangkang berak di atas kepala mereka. Matahari terbit, fajar tiba, dan aku melihat 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan. Aku bertanya, tetapi pertanyaan-pertanyaanku membentur meja kekuasaan yang macet dan papan tulis para pendidik yang terlepas dari persoalan kehidupan. 8 juta kanak-kanak menghadapi satu jalan panjang tanpa pilihan, tanpa pepohonan, tanpa danau persinggahan, tanpa ada bayangan ujungnya. Menghisap udara yang disemprot deodoran, aku melihat sarjana-sarjana menganggur berbelu di jalan raya. Aku melihat wanita bunting antri uang pensiunan. Dan di langit para teknokrat berkata bahwa bangsa kita adalah malas, bahwa bangsa mesti dibangun, mesti di-upgrade, disesuaikan dengan teknologi yang diimpor. Gunung-gunung menjulang, langit pesta warna di dalam senjakala, dan aku melihat protes-protes yang terpendam, terhimpit di bawah tilang. Aku bertanya, tetapi pertanyaanku membentur jidat penyair-penyair salon yang bersaja tentang anggur dan rembulan, sementara ketidakadilan terjadi di sampingnya, dan 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan termangu-mangu di kaki Dewi Kesenian. Bunga-bunga bangsa tahun depan berkunang-kunang pandang matanya. Di bawah iklan berlampu neon, berjuta-juta harapan ibu dan bapak menjadi gemalau suara yang kacau, menjadi karang di bawah muka samudra. Kita harus berhenti membeli rumus-rumus asing. Diktat-diktat hanya boleh memberi metode, tetapi kita sendiri mesti merumuskan keadaan. Kita mesti keluar di jalan raya, keluar ke desa-desa, mencatat sendiri semua gejala dan menghayati persoalan yang nyata. Inilah sajaku, pamflet masa darurat. Apakah artinya kesenian? Bila terpisah dari derita lingkungan. Apakah artinya berpikir bila terpisah dari masalah kehidupan? Allahu Akbar! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya subjektivitas itu yang menurut saya yang bisa mendongkrak ya Pak, establishnya kekuasaan. Selanjutnya mungkin ke Bang Sarifuddin Zuhri, ini mungkin Bang Refli dan Bang Ramadan tentang keindonesiaan kita lah ya Pak ya. Kenapa sih negara yang luar biasa begitu indah, kekayaan alamnya luar biasa gitu ya, berlimpah, kok bangsanya jadi bangsa budak gitu ya, banyak yang menderita, kemiskinan, kebodohan, dirampas, digusur tanahnya, dan semua itu tidak dinikmati oleh rakyat yang notabene merupakan generasi dari atau penerus para pejuang nenek moyangnya yang memerdekakan bangsa ini. Mungkin soal kapankah keadilan itu bisa terwujud di sila kelima ya Bang Refli sama Bang Ramadan, silakan bisa menambah. Tes 1, 2, 3. Nanti saya setelah ini langsung pulang ya. Soalnya saya ada janji dengan saksi ahlinya Tom Lembo untuk podcast. Namanya Profesor Dwi Andreas.
yang akan menjelaskan soal impor ya IPB. Impor gula hari ini nulis di Kompas kalau tidak salah. Jadi tadi saya berharap bisa ngomong duluan. Jadi kawan-kawan sekalian ya, kapan kita adil? Ini nanya atau nanya? Pertanyaan yang sulit ya. Jadi yang paling penting itu paradigma berpikirnya ya. Kalau kita lihat Pancasila itu kan dimulai dari sebuah statement yang sifatnya langit gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kemanusiaan. Kemanusiaan itu sifatnya mondial. Makanya Bung Karno bilangnya tentang humanisme atau internasionalisme. Sila ketiga dari langit dunia, sila ketiga itu spesifik Indonesia, persatuan Indonesia. Jadi sudah lokus dia. Nah, setelah lokus, apa tujuan dari lokus ini? Tujuan akhirnya adalah keadilan sosial, ya kan? Jadi bukan kesejahteraan sosial loh akhirnya. Tujuan akhirnya keadilan sosial. Karena adil itu jauh lebih makomnya lebih tinggi dibandingkan sejahtera. Makanya saya mengatakan seharusnya kita bukan welfare state lagi, not only welfare state, tapi juga welfare and justice state. Jadi negara adil dan makmur, gitu. Nah, tetapi saya tambahin, jadi negara keadilan atau welfare and just state, ya kan? Tapi saya tambahkan, saya pernah mengusulkan ke timnya Anies, ditambah tidak hanya negara adil dan makmur, tapi negara yang religius, adil dan makmur. Jadi religius itu adalah mempertimbangkan jiwa, perasaan keagamaan, religiusitas kita dalam berbangsa dan bernegara. Seperti juga mempertimbangkan kebudayaan. Ya. Kalau kebudayaan itu dari olah rasa dan olah pikir, maka muncullah yang namanya kebudayaan. Ya, hasil manusia dari olah rasa, olah pikir, muncul kebudayaan. Olah kebudayaan yang diambil puncak-puncaknya menjadi tradisi yang sengaja kita ciptakan, itu namanya peradaban. Jadi peradaban itu bisa diciptakan dari sebuah kebudayaan-kebudayaan yang kita ciptakan. Jadi tidak mungkin ada peradaban tanpa kebudayaan, ya. Tapi tidak mungkin ada kebudayaan tanpa olah rasa dan olah pikir. Jadi olah pikir itu bisa berbentuk apapun, teknologi apapun. Olah rasa bisa berbentuk buku, puisi, tulisan dan lain sebagainya. Itulah yang membentuk tari dan lain sebagainya. Itulah yang membentuk kebudayaan. Nah, tetapi kalau kita bicara tentang peradaban paling tertinggi yang ingin dicapai Indonesia adalah negara yang adil dan sejahtera, a welfare and just state. Kapan itu tercapai? Itu unfinished project, ya kan? Seperti hanya kebaikan, kan nggak pernah kita berhenti untuk melaksanakan atau melakukan kebaikan. Pernah nggak kita berhenti? Nggak pernah kan? Gitu. Sama seperti kita mewujudkan kesejahteraan dan keadilan, nggak pernah berhenti. Karena itu terus menerus harus kita ciptakan sehingga kita memiliki derajat dan degree yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain. Kalau seandainya kita mau membandingkan. Tapi kalau kita tidak ingin membandingkan, minimal welfare dan kesejahteraan dan keadilan kita lebih baik dibandingkan masa lalu dan lain sebagainya. Nah, persoalannya adalah perjuangan makin berat dan makin landai ketika keadilan dan kesejahteraan tidak bertambah baik, tidak bertambah bagus kualitasnya, tapi bertambah buruk. Nah, inilah yang terjadi. Kalau kita letakkan satu kata mantra reformasi misalnya, maka pertanyaannya adalah apakah reformasi itu dengan segala tuntutannya, hapuskan KKN, kemudian hapuskan duit fungsi ABRI, tentu saja kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya, apakah bertambah baik ataukah bertambah tidak baik? Termasuk juga keadilan dalam hal penegakan hukum. Nah, ini kan persoalan kita semua. Kenapa kita hadir di sini? Saya kira apa yang dilakukan oleh Yusuf Legur, ya, dan kemudian Kang Yayat, bukan Kang Dadang ya, Kang Dadang itu warga negara asing soalnya. Itu adalah semacam sebentuk dari perlawanan. Maka perlawanan itu kalau kata Rasul kan, dengan pedang, maksudnya dengan kalau kita punya kekuasaan yang mampu menumbangkan
kezaliman atau ketidakadilan itu dengan kekuasaan, dengan tangan, kalau tidak dengan pena atau dengan lisan. Nah ini kan dengan pena dan dengan lisan, atau dengan hati yang menolak. Jadi orang yang datang ke sini pasti tidak dengan hati yang menolak, karena kalau dengan hati yang menolak tidak akan datang ke sini kan. Jadi kalau ibu-ibu tidak nanya jangan dimarahi Yusuf kan. Ibu-ibu ini sangat penting perannya, karena yang paling militan tuh ibu-ibu. Cobalah kalau kegiatan-kegiatan itu yang stay, saya heran sebenarnya. Sudah stay-nya lama bawa makanan lagi, enak sekali gitu. Pokoknya nggak ngerti saya dari mana ya. Pokoknya yang penting makanannya lancar dia. Ya kan? Mudah-mudahan ibu-ibu yang membawa makanan setiap kegiatan itu dilancarkan rezekinya. Ada Bu Dio, ada Bu Mila, ada Bu Desi, ibu-ibu siapa lagi ya? Suka saya lihat kalau beliau datang hati tentram, ya kan? Logistik akan tidak ada masalah, ya. Nah itu soal ini. Jadi itu unfinished project, ya. Soal Anies di 2029 bilang biarkan Ramadan Pohan yang akan menjawabnya. Karena kalau saya selalu percaya dengan pendekatan sistem. Jadi akan ada tiba masanya setiap tokoh itu harus akan hadir. Namanya bisa Anies Baswedan, namanya bisa Ramadan Pohan, tapi yang penting esensinya sama. Esensinya adalah ada orang yang berdoa untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi one day ya, saya agak tercenung ketika seorang Amin Rais itu usianya sudah 80 tahun datang ke rumah saya pagi-pagi jam 10 pagi kira-kira. 1 bulan yang lalu kurang. Saya kira dia mau podcast atau apa? Enggak. Cuma mau menyampaikan satu hal saja, yaitu surat Ali Imran ayat lupa saya ayat berapa. Intinya adalah bahwa Tuhan itu tidak akan menolong suatu bangsa, ya kan? Kalau tidak ada lagi di bangsa itu yang menyerukan kebaikan, perlawanan, amar ma'ruf nahi munkar, nggak akan ditolong. Karena itu dia bilang, dia menasihati saya, pokoknya teruslah menyampaikan sebuah kebenaran, melawan kezaliman, pertolongan Allah pasti akan datang. Karena Allah menjanjikan, asal masih ada orang di kaum itu yang mau berbicara tentang kebenaran. Nah gitu. Karena itu ya teruslah kita berbicara kebenaran. Soal hasilnya kapan tuh nggak penting bagi kita, ya kan? Yang paling penting adalah kita terus memperjuangkan nilai, tidak terpengaruh dengan apapun, ya, sepanjang nilai itu lurus dan benar. I want to take one example, contoh ya. Soal yang paling jelas pilkada DKI. Mau nggak bicara pilkada DKI? Kasih grupnya. Ya kan? Tadi Anies Baswedan apa saya istilahnya bila saya nyolek saya dukung pasangan Pranowo dia. Tadi dia baru saja ya. Demi Allah saya ini dia ngomong begitu, dia Pranowo yang ketika saya ngeritik itu saya katakan Parno, pasangan Parno, satu Rakus ya kan. Ridwan Kamil Suswono, Pramono Rano Parno. Nah, saya memahami betul kenapa Anies akhirnya memilih pasangan Pranowo. Walaupun dalam konteks ini saya sendiri Neno saya. Neno itu adalah no endorse, no oppose. Jadi tidak mengendorse, tapi tidak juga menentang. Jadi kalau itu masih netral. Kenapa? Karena dari dua orang ini selalu ada masalah. Kalau kita mau jujur ya, Ridwan Kamil Suswono itu hasil dari demokrasi yang cabul. Ya, demokrasi yang berselingkuh, ya kan? Demokrasi yang tidak fair, unfair election, unfair competition. Karena sengaja membentuk kartel politik agar orang lain tidak bisa dicalonkan. Unfortunately bagi mereka ada putusan MK. Akhirnya PDIP bisa nyalon. Oke? Maka saya mengatakan
ini adalah hasil sebuah demokrasi yang tidak fair. Karena itu saya menganggap susah bagi saya untuk mengatakan iya kepada Ridwan Kamil dan Suswono. Oke? Yang kedua, ada dua. Kalau kita bicara tentang yang namanya voting behavior, ada sebuah kecenderungan dari pemilih tidak mau memilih pasangan yang sudah pasti kalah. Pasangan Dharmakun itu udah pasti kalah kan? Kalau kita memilihnya itu satu kesia-siaan juga ya kan? Tetapi lebih dari seorang mubazir, dia juga ternyata mempraktekkan hal yang tidak sehat, yaitu ngambil KTP orang dan kemudian sembarangan saja mengklaim sebagai pendukung. Jadi tidak sehat juga. Nah yang ketiga ini, pasangan yang memunculkan dan menimbulkan kemarahan. Karena seharusnya kan Anies yang ada di sana kan, tapi tiba-tiba tidak jadi. Ya konon salah satu versi mengatakan, ya kerja Mulyono juga. Ada lagu ya kan, Mulyono, engkau dalam segala bencana. Mulyono. Nah, jadi satu versi mengatakan ketika ini satu versi ya, walau ada yang mengatakan ketika Ibu Mega ingin mencalonkan Anies Baswedan, tiba-tiba datang utusan dari Mulyono, ya kan? Nama utusan tersebut bernama Pramono. Jangan-jangan Pramono itu Prabowo Mulyono. Nama utusan itu namanya Pramono. Bu, lapor Bu. Kalau Ibu mencalonkan Anies, Pak Mulyono nggak mau Bu. Ini, ya kan? Salah satunya sprindik, ya kan? Dan lain macam-macam lah kan, gaya Mulyono kan begitu ya kan? Sprindikisme dia kan, belakang politik sprindikisme. Nah, konon Ibu bilang, ya udah kalau begitu kamu aja. Loh, kok saya Bu? Padahal dia the messenger, dia penyampai pesan. Tiba-tiba ditunjuk. Nah Pramono ini orang yang in between, sama Mega nggak ada masalah, sama Mulyono nggak ada masalah juga, sama Prabowo tak ada masalah, sama Anies nggak ada masalah juga. Jadi nggak ada masalah semua. Masalah alam Jakarta dia. Masalahnya nggak tahu sama siapa, sama FPI kayaknya. Ya kan? Itu pun karena dia dari PDI kan. Gitu. Nah menurut saya wajar kalau kemudian Anies sebagai seorang politician, Anies itu politisi, nggak bisa kita mengatakan dia bukan politisi. Kenapa? Ramadan Pohan yang mengatakan mimikrinya dari seorang akademisi ke politisi, jadi politisi dia. Jadi kalau dia protes, Ramadan Pohan yang mengatakan dia politisi. Politisi itu tidak bicara menang dan benar dan salah lagi, ya kan? Tapi menang dan kalah. Untuk menang dan kalah, dia harus menjadi bagian dari sebuah kompetisi. Nah kalau orang kayak saya yang bukan politician bisa bicara tentang value, most of the time value. Begitu dua-duanya nggak cocok, ya udah saya menarik diri. Tapi politician tidak bisa begitu, dia harus berpartisipasi dalam pertarungan. Kalau masih jadi a politician, tapi kalau mau menjadi moralis, ya narik diri dari pertarungan. Nah dalam konteks ini, Anies memilih untuk Pramono Rano karena morally political moralnya lebih benar, ya kan? Tetapi perhitungan politiknya seperti yang dikatakan Rocky, Anies ingin a wider acceptance, jadi ingin sebuah penerimaan yang lebih luas, tidak hanya politik kanan, tetapi politik yang lebih netral di tengah, lebih moderat. Ya, jadi perpaduan antara nasionalisme dan Islamisme, ya kan? Jadi dari sana dia punya ceruk untuk terus eksis. Beda kalau seandainya Ridwan Kamil yang menang, Ridwan Kamil itu satu generasi dengan Anies. Jadi ini kalkulasi politik semua. Karena itu saya hanya mengatakan kalau Anies memilih Pramono Rano itu adalah pilihan yang sangat rasional bagi seorang politician yang memang harus bertarung dalam medan apapun, dalam medan seburuk apapun. Begitu ya. Jadi dan mudah-mudahan ijtihadnya tidak keliru.
Pramono menang. Kalau kalah berat, ya kan? Kenapa? Karena ternyata Mulyono, engkau dalam segala bencana masih ternyata. Terakhir, rasa cemas. Ikutin dong, rasa cemas. Hidup berat. Dunia gelap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.